Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat bergabung dalam segmen Simposium Sabisa, berartikan semua bicara desa. Tema simposium kali ini adalah ketahanan pangan nasional dimulai dari desa swasembada pangan. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Desa Nasional yang mana jatuh pada 15 Januari 2025. Senang rasanya hari ini kita bisa berkumpul dengan perasaan bahagia di tanah yang kaya akan budaya, tradisi, dan potensi. Tak lain dan tak bukan desa berprestasi, yaitu Ciberem Kulon. Boleh dong tepuk tangan ya untuk Desa Ciberem Kulon. Nah, di kesempatan kali ini mari bersama-sama menggali, berbagi, dan merayakan peran penting desa dalam pembangunan bangsa. Karena memang semuanya dimulai dari desa dan semuanya ada di desa. Benar nggak Bapak Ibu? Betul ya, setuju ya semua? Oke, sebelum kita mulai diskusinya, saya mau pantun dulu ya, kenalan lagi. Siang hari Pak Tani nanam padi. Kok capeknya mulai kerasa. Kenalin lagi, saya Karina Modi yang jadi host di Simposium Sabisa. Mau lagi nggak pantunnya? Mau ya? Bubur Asyuro dibuat sarapan. Lanjut lagi makan tahu Sumedang. Mari bersama satukan visi dan harapan agar masyarakat desa lebih cemerlang. Ini pada semangat ya kalau pantun. Lagi satu lagi boleh nggak? Oke, Pak Dirjen beli kapur barus. Belinya impor dari Kenya. Ini kalau saya disuruh pantun terus, kapan mulai acaranya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kembali para narasumber yang spesial sekali dan memang keren-keren banget ya yang telah hadir untuk diskusi Simposium Sabisa kali ini. Berikutnya ada sosok akademisi, tak lain dan tak bukan Bung Rocky Gerung. Tepuk tangannya dong yang meriah. Boleh disapa dulu Bung, ini kayaknya semangat banget kalau tadi Bung Rocky datang aja langsung teriak-teriak semuanya. Ya udah pasti itu terjadi. Oke. Ya terima kasih, saya senang di sini dan tadi saya makan tahu. Tahu Sumedang, sungguh nikmat kan ku kenang sepanjang hayat. Oke, ini kayaknya udah nggak sabar ya untuk diskusi. Bung Rocky ada kata-kata pembuka nggak? Biar ini pada semangat lagi gitu. Setiap kita berkumpul, kita mengingat di mana pusar kita ditanam. Jadi desa tempat kita menanam padi, menanam jagung, menanam palawija, sekaligus menanam kenangan. Jadi saya kembali ke desa. Karena hanya di desa ada cinta yang sejati. Buanta. Di desa ada cinta yang sejati. Nah, kalau dari sudut pandang akademisi nih, Bung Rocky, gimana menanggapi tentang Lokafore ini, pengembangan pangan desa? Yang kita sebut pangan itu artinya kecukupan, bukan kelimpahan. Melimpah pangan artinya sampah. Jadi kita sebut kecukupan pangan. Di Amerika itu lebih banyak orang keluarin sampah dari kulkasnya ketimbang apa yang dimasukin. Di situ ada kelimpahan pangan. Tetapi bagi Indonesia yang kita tahu bahwa bumi ini menyediakan segala hal, konsep utamanya adalah disparitas pangan. Itu yang lebih penting karena pencernaan kita tidak sama dengan orang barat. Kita dibiasakan untuk mencerna apa aja yang disediakan oleh bumi, bahkan yang belum dimasak. Jadi sekali lagi buat saya ada hal yang harus dipertahankan.
yaitu kultur makan, bukan kultur untuk membeli itu. Jadi kultur makan itu dihasilkan dari halaman. Nah, karena itu penguatan-penguatan awal mestinya mulai dari halaman. Dari halaman pindah ke dapur, dari dapur pindah ke piring. Kan itu dasarnya itu. Kalau kita balik pada apa yang disebut local genius atau ya kearifan lokal. Tapi yang lebih penting adalah genius kita untuk memilih tanaman. Di dunia begitu banyak riset yang memungkinkan kita tinggal beli 2 kapsul, lalu kebutuhan energi kita terpenuhi. Kita tinggal 2 butir suplemen, lalu terpenuhi. Tetapi kita tidak bertemu dengan alam. Makan artinya bertemu dengan alam. Misalnya di sini ada banyak hasil bumi itu. Kenapa nggak ada petek di situ misalnya? Ya karena petek bau itu. Buat orang kota, petek itu bau. Tetapi buat orang desa, petek itu lebih wangi dari Chanel No. 9. Pasti. Bau bekicot di sawah itu dianggap menyengat. Buat saya, parfum seorang selebritis yang tidak paham tentang cara pakai parfum lebih menyengat dari bau bekicot. Kan kita tahu bagaimana orang pamer tentang kemewahan, tapi dia bahkan pakai parfum pun dia nggak tahu. Parfum itu harus dipakai dari jarak 30 cm supaya parfum itu ada alkohol. Kalau Anda pakai parfum 5 cm dari kulit, yang tiba lebih dahulu di kulit adalah alkohol. Kulitnya terbakar, baru parfumnya masuk. Baunya sengit-sengit. Jadi kadang-kala pelajaran itu juga yang mesti kita tanamkan pada anak-anak muda di desa. Karena anak muda desa itu berebut parfum tuh. Skincare hidup di mana-mana tuh. Padahal sebetulnya skincare yang paling bagus adalah lumpur yang disediakan oleh alam. Jadi itu yang kita sebut bantuan teknologi untuk meriset. Yang saya khawatirkan adalah desa-desa yang secara digital literarinya itu bagus, tetapi sekarang ada upaya pemerintah untuk menghalangi atau menghambat penggunaan medsos yang bakal tiba di Sumedang, tiba di semua desa terhadap anak-anak di bawah 15 tahun. Di Australia udah ada semacam aturan bahwa anak di atas di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, bahkan di bawah 12 tahun tidak boleh main medsos. Sekarang kita lihat di desa-desa, anak itu mengakses informasi lewat medsos. Akibatnya otaknya terhubung dengan kota, padahal kakinya ada di sawah. Nah, paradoks-paradoks ini saya kira yang mesti dibuat bagus, supaya kita tahu bahwa desa itu ada tempat kita kembali. Itu intinya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa di Sumedang ini melek digital, tetapi harus dilatih dengan baik supaya akses terhadap informasi itu tidak menghasilkan yang kita sebut konsumerisme atau konsumtivisme. Itu kira-kira. Jadi kita produksi pangan dari desa, kita produksi kebutuhan pokok kita, tetapi kita halangi produksi informasi itu masuk ke desa. Karena lama-lama akhirnya desa itu sekedar jadi tempat lahan pertanian, bukan tempat bertani. Beda antara lahan pertanian dan bertani. Bertani itu seluruh aktivitas keringat saya, gerak otot saya, kemampuan saya untuk beradaptasi dengan bunyi pohon yang sedang tumbang, alam semesta menghidupkan harapan. Itu satu lokasi yang kita sebut sebagai kesiapan manusia untuk bertemu dengan alam semesta. Jadi di Sumedang ini saya lihat tersedia semua hal. Jadi mungkin sebelum Tuhan menciptakan surga, dia dulu punya KTP di Sumedang. Tepuk tangan dong untuk Bung Rocky. Jadi tadi yang saya tangkap, pangan itu pertama buat kecukupan ya, bukan kelimpahan. Kecukupan tuh. Jadi konsep berkecukupan artinya yang dibutuhkan oleh tubuh biologis kita dipenuhi oleh alam. Yang berlebihan itu pasti jadi sampah. Kan itu prinsipnya kan. Kita makan untuk sesuatu yang menghidupkan harapan bahwa besok kita akan makan tuh. Tapi kalau kita berpikir kita makan hari ini supaya minggu depan kita masih ada makan, maka kita timbun makanan. Begitu timbun makanan, fermentasi terjadi dalam 24 jam, dia langsung jadi sampah tuh. Nah, itu pengaturan itu bisa dibantu oleh teknologi itu. Wah, jumlah energi, kalori kita, protein berapa, supaya kita tidak mengambil melebihi yang disediakan oleh bumi. Nah, sekarang ada food estate macam-macam, tapi saya termasuk orang yang pengkritik food estate itu.
Karena itu semacam arogansi terhadap alam itu. Alam memberi kita kesempatan untuk menikmati dengan cara yang beradab, tapi food estate itu bumi dipupuk segala macam tuh, dipakai teknologi dan berlebihan akhirnya tuh. Padahal misalnya pemerintah memang menginginkan ada stok pangan yang tersedia. Tetapi kalau stok pangan itu diwujudkan dengan cara merusak alam, maka alam akan marah pada kita kan. Saya tahu bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berupaya untuk menyiapkan kondisi dasar supaya ada ketersediaan pangan, ada ketersediaan protein. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia punya begitu banyak varietas pangan, itu bukan beras aja tuh. Jadi mungkin itu yang bisa diunggulkan. Kita sibuk bikin food estate di Papua dan akan ada 20 juta hektar akan dibabat hutan itu. Sementara 2 jam terbang dari Papua ke arah Darwin, di situ ada, Darwin itu adalah negara bagian paling utara dari Australia. 2 jam terbang dari Papua, kita tiba di Darwin. Di Darwin ada penelitian tentang sagu. Lama-lama bahannya nggak ada karena sagunya dipapas di Papua kan. Jadi itu yang saya sebut sebagai keanekaragaman pangan. Itu lebih penting daripada satu monokultur pangan. Jadi kita juga mulai menganggap bahwa ya makan nasi itu kan ya kebutuhan orang kota tuh. Ya sedikit-sedikit kita boleh makan nasi. Tapi dari tadi saya makan hal-hal yang sebetulnya ditumbuhkan dari halaman rumah mak-mak. Tidak mungkin padi itu dari halaman rumah. Tapi pangan yang tersedia di kita itu didasarkan pada keinginan kita untuk menghemat energi produktivitas kita sambil membayangkan bahwa hidup sehat itu adalah pertaruhan peradaban. Oke, boleh tepuk tangannya dong untuk Bung Rocky. Nah, jadi tadi itu salah satu untuk menikmati alam itu dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi bukan menimbun gitu ya, Bung Rocky. Kalau menimbun itu tadi katanya sifat konsumerisme. Jadi bagaimana, Bung, pemerintah itu bisa mengurangi dan menghilangkan kultur itu, Bung? Karena memang sekarang ini tidak bisa disangkal, nyatanya kecepatan penyebaran informasi itu memang sulit untuk ditahan gitu. Tadi ada berita Pak Prabowo bertemu dengan Menteri Informasi Digital itu untuk mengatur kualitas informasi yang tiba, terutama pada anak-anak muda. Kan kita tidak lihat lagi, ada kecepatan berpikir anak-anak muda itu. Kalau dia nggak mampu berpikir cepat, dia tanya pada ChatGPT itu. Kalau dia tak mampu untuk berpikir mendalam, dia berupaya untuk mencari tahu. Nah sebaiknya kita ingin supaya anak-anak muda ini memproduksi kuriositas, supaya kalau dia bertanya ke artificial intelligence, betul-betul pertanyaan yang mendalam. Yang kita sebut ChatGPT itu semacam tempat dikumpulkannya problem. Jadi kalau problem yang kita tanyakan, problem yang dangkal-dangkal, lama-lama ChatGPT bilang, oh ya Jawa Barat itu pertanyaannya dangkal. Itu artinya manusianya dangkal juga tuh. Jadi itu yang saya maksud, anak-anak muda desa itu ajukan pertanyaan yang berkualitas, tajam, supaya ChatGPT tidak bisa menjawab. Itu. Kalau bisa dijawab oleh ChatGPT, itu artinya pertanyaan dangkal. Nah di situ kita belajar. Jadi saya kira itu baik buat kepala desa seluruh Indonesia. Ajarkan pada masyarakat baru kita, pada anak-anak muda kita, Gen Z itu untuk mengajukan pertanyaan yang paling fundamental itu. Misalnya, coba tanya pada ChatGPT, apa beda antara pohon dan sungai? ChatGPT pasti akan jawab secara gampang. Sungai itu menghidupkan pohon, karena itu sungai akan melalui akar-akar pohon. Kalau teman-teman kepala desa bilang tidak, bukan begitu. Sungai adalah apa yang mengalir melalui kapiler pohon. Jadi sungai apa yang naik ke atas pohon dan sisanya yang pergi ke laut. Orang mulai berpikir, mana mungkin sungai bisa naik pohon? Kalau begitu pertanyaannya, kalau tidak ada sungai naik pohon, bagaimana mungkin pohon itu memproduksi karbohidrat, memproduksi karbon dioksida, menyimpan hijau daun? Jadi kita bongkar cara berpikirnya tuh. Demikian juga kalau kita sebut, ada paham kan yang belajar biologi, akar kita itu, akar pohon itu menyerap air. Air yang naik ke atas pohon, tiba di daun oleh matahari, diubah menjadi energi. Sisanya malam hari jatuh ke bumi.
lalu jadi sumber para sastrawan untuk membuat puisi bahwa embun pagi engkau telah selamatkan hidupku, karena semalam aku tak tahu panas apa yang ada di dadaku. Tumbuh inspirasi. Jadi kalau kita bilang setiap pohon adalah sungai, maka itu adalah pelajaran ekologi. Memotong pohon artinya membendung sungai. Kan begitu cara berpikirnya, yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi justru dengan itu kita provokasi millennials ini untuk berpikir alternatif. Saya kira itu yang penting, dan saya tahu bahwa kita kerajingan artificial intelligence, kita keranjingan kuota untuk main internet, tetapi sekali lagi kita harus memanfaatkan itu untuk menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang timbul dari, kalau saya misalnya jadi petani, artinya saya melatih kesabaran saya untuk menunggu panen. Sapi yang ada di kandang itu buat anak kota itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau diterangkan pada mereka bahwa Anda minum susu yang Anda beli di supermarket datang dari sapi di desa Sumedang, anak-anak kota itu mulai berpikir, oke, kalau begitu asal usul saya adalah desa di mana becek dan kotoran itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan tuh. Saya kasih contoh, misalnya satu waktu saya naik ke gunung di Himalaya di ketinggian kira-kira 5.000-6.000 meter. Saya kedinginan dan tidak ada persiapan apapun. Suhu minus 20, kecepatan angin 90 tuh pasti mati. Kebetulan di sekitar situ ada kandang-kandang sapi itu yang namanya yak, binatang endemi di pergunungan Himalaya. Saya kumpulkan kotoran sapi itu karena saya tahu pengetahuan bahwa kotoran sapi itu adalah biomasa, dia memproduksi panas. Jadi saya kumpulkan aja kotoran sapi, masukin ke tenda, tidur di atas kotoran sapi. Itu cara menyelamatkan hidup. Jadi kotoran itulah yang menyelamatkan saya, bukan kasur yang harganya 60 juta yang jual di mal-mal di Jakarta. Oke, berarti memang perlu anak muda itu ikut andil ya, sudah pasti ya. Dan perlu mengetahui fundamental bagaimana siklus setiap yang ada di kehidupan ini. Jadi dasarnya seperti apa untuk mensukseskan juga program pemerintah yang mendukung ketahanan pangan lokal. Ya, saya percaya bahwa kalau kita bikin kampanye, kampanye itu mesti melibatkan mereka yang akan menghasilkan bonus demografi di 2025. Kan seolah-olah bonus demografi itu ada pertandingan antara anak-anak muda Jakarta dengan anak muda Kuala Lumpur, anak muda Kuala Lumpur dengan anak muda Hanoi. Apa yang mereka pertandingkan? Ya startup. Di kita di Indonesia, bonus demografi itu jangan masuk dalam pertandingan yang dikuasai oleh anak-anak muda di metropolitan global. Mulailah dengan bonus demografi, artinya bertanding untuk paham bahwa tanah itu menyiapkan dirinya untuk diolah untuk kepentingan keadilan, bukan untuk kepentingan akumulasi. Jadi kalau kita ingin masuk pada tema bonus demografi, saya kira Departemen Dalam Negeri punya data tentang siapa yang potensial untuk memimpin ke depan. Kan Depdagri itu menyiapkan calon pemimpin tuh. Departemen lain mungkin lakukan hal yang berbeda. Tapi sekali lagi, memimpin artinya menghasilkan manusia yang mampu mengurai masalah dan mampu menyimpan perencanaan, bukan memamerkan perencanaan. Minimal dia bisa mengurai masalah tuh. Nah, masalah kita hari ini di tingkat ekologi bumi itu adalah soal lingkungan. Jadi anak-anak muda Indonesia mestinya bersaing untuk menghasilkan bonus demografi di bidang lingkungan, bukan di bidang teknologi komputer yang pasti kita tercecer oleh anak-anak muda di Cina, Vietnam, dan Thailand. Jadi harus ada segmen termasuk di dalamnya untuk menyiapkan daya tahan pangan kita tuh, dan menyiapkan anak-anak muda yang paham tentang ecological footprint, do speak environmental ethics. Itu artinya mempersiapkan kita untuk paham bahwa kita punya daya tahan pangan karena kita mengerti hubungan antara manusia, padi, duren, dan tanah. Itu dasarnya. Teknologi hanya membantu itu. Jadi bonus demografi bagi desa artinya bersaing di bidang ekologi, bukan di bidang teknologi. Kira-kira itu. Nah, di sini sepertinya muka-muka para hadirin udah banyak yang mau ditanyakan nih.
Jadi habis ini kita akan lanjut ke sesi Q&A, sesi tanya jawab. Teknisnya nanti ada tiga orang dalam segmen pertama. Jadi langsung angkat tangan yang mau bertanya dan langsung dijawab juga oleh para narasumber kita. Baik, silahkan jika ada yang mau bertanya. Baik Bapak, Bapak yang baju merah. Boleh diperkenalkan nama, dari desa mana Pak, dan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Aidil Abidin, utusan dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara. Setelah menyimak penyampaian tadi bahwa Indonesia ini akan menuju swasembada pangan. Berbicara tentang swasembada pangan, tiap harinya itu produktivitas pangan itu berkurang. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan. Pertanyaan saya, ini yang berlaku di Kabupaten Toli-Toli. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah pemerintah Pemda Kabupaten atau pemerintah provinsi untuk bagaimana alih fungsi lahan ini yang tidak bisa dibendung? Apalagi kalau di Jawa Barat ini saya lihat pembangunan begitu luar biasa, sedangkan saya di Kabupaten Toli-Toli pembangunan tidak seberapa, tapi alih fungsi lahan ini yang kita tidak bisa bendung. Pertanyaannya tadi, apa kiat-kiat pemerintah daerah atau provinsi untuk membendung alih fungsi lahan ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Lalu selanjutnya, oke, Bapak yang sudah berdiri. Silakan Bapak, perkenalan diri dulu, dari desa mana? Dari Desa Kotara Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Pak. Pertanyaan pertama buat Pak Dirjen. Kebetulan kan ada ketahanan pangan itu minimal 20%. Kami di pemerintah desa, terutama di luar Jawa, karena kita kan tidak punya lahan kalau di desa Pak. Kita mau ingin memperkuat ketahanan pangan itu lewat petani milenial. Kendalanya Pak, begitu kita di anggaran ketahanan pangan tidak ada sewa lahan Pak. Sewa lahan kalau di Kodar Kening itu tidak ada. Harapan kami Pak dari pemerintah desa agar Dirjen itu mengeluarkan Kodar Kening itu yang bisa sewa lahan. Karena kami pemerintah desa yang rata-rata di luar Jawa itu tidak punya lahan desa Pak. Supaya itu tidak terjadi kendala, kalau kita mau ingin menciptakan petani milenial, sewa lahannya juga bisa. Itu kendala kita. Kemudian yang kedua, buat Pak Rocky Gerung, saya alhamdulillah sangat ngefans dengan beliau. Saya hanya minta oleh-oleh pulang, bagaimana motivasi kita itu sebagai kepala desa supaya mengabdi itu betul-betul bisa berjuang untuk mensejahterakan masyarakatnya, terutama bagi para petani milenial. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, sama Ibu Maya, kebetulan kami, masyarakat kami ini hampir mayoritas petani Bu. Kami sudah mencoba petani organik. Kalau Ibu Maya berkenan, berikan kami nomor HP supaya siapa tahu kita bisa berhubungan, minta petunjuk lewat HP. Itu yang paling penting. Bahkan kalau bisa, seandainya Ibu Maya berkenan, kita undang di Parigi Motong di Desa Kotara Selatan untuk membina petani organik. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan untuk Bung Rocky. Tolong diberi motivasi nih Bung untuk kepala desa agar mensukseskan petani milenial. Silahkan. Ini hal yang selalu jadi kecemasan kita. Kita ingin ada bonus demografi, kita andalkan masa depan pada the millennials, tetapi kapasitas itu kelihatannya belum dimaksimalkan. Misalnya begini, kepala desa dia mesti milih apakah dana desa itu akan dia pakai untuk attacking poverty atau dia akan pakai untuk promoting capacity. Itu pilih aja. Ada uang mau dipakai untuk memberantas kemiskinan atau mau dipakai untuk mempromosikan keunggulan. Itu memang harus datang dari rembuk desa pasti kan. Sebuah desa misalnya memilih, oke, saya tahu ada kemiskinan, tetapi saya bisa tunda sedikit kesabaran itu. Cara misalnya dengan mak-mak,
Mulailah dengan nanam dulu di halaman. Karena dananya mau dipakai untuk mencari apa keunggulan desa itu. Comparative advantage-nya apa atau competitive advantage-nya apa. Jadi dana itu akan dipakai inline dengan desain yang hendak diunggulkan. Tapi sekali lagi, ini memerlukan percakapan antara masyarakat di situ tuh. Kalau kita dapat kesimpulan itu, desa A keunggulan komparatifnya adalah soal cabai. Kita bikin kesepakatan dengan desa B. Desa B keunggulan komparatifnya adalah tomat. Oke. Jadi ada semacam pembagian kerja yang diatur dengan mekanisme demokratis tuh. Maka dua desa itu kemudian bisa menghasilkan sambal yang udah dikemas dengan keunggulan masing-masing. Sekarang pertanyaannya, bagaimana peran milenial di situ? Kita mesti ingat bahwa dunia ini di-watch, diperiksa lewat drone, lewat satelit, justru oleh masyarakat global, bukan oleh pemerintah pusat. Jadi ikutkan faktor itu di dalam perencanaan desa. Misalnya begini ya, oke, dipromosikan ini ada cabai, ini adalah tomat, lalu diekspor ke Eropa. Nanti anak-anak Eropa mulai lihat, oh ya ini cabainya bagus, tomatnya bulat sempurna. Tapi mereka akan bertanya, cabai dan tomat ini ditanam di lahan apa di Sumedang itu? Dia punya parameter. Dia akan bilang begini, ya cabai Anda bagus, bahkan cabai dan tomat yang udah dibikin semacam selai itu menandingi produksi cabai yang terkenal Heinz. Tapi satu waktu dia akan tegur mungkin kepada desanya, kami tahu ini cabai bagus, tapi bukankah 6 bulan lalu kebun cabai dan kebun tomat di dua desa itu adalah hutan? Mulai terjadi percakapan tentang ekologi itu. Karena anak-anak muda di Eropa sangat peka, satu pohon ditebang di Indonesia itu bisa jadi perkara politik ekologi di Eropa tuh. Ini yang mesti di-watch oleh anak-anak muda itu tuh. Satu waktu saya ngopi di Hongaria, di Budapest itu. Lagi ngopi, datang anak muda, nawarin saya kopi. Saya bilang, saya punya kopi enak di Indonesia. Saya bilang, saya punya kopi Gayo. Mereka bilang, oh ya kami dengar kopi Gayo itu. Tapi pertanyaan kami begini ya, Pak Rokia, buat anak Eropa, dia akan cari tahu, ini kopi dari Gayo di Aceh, ditanam di bukit nomor berapa. Bayangkan. Mereka bikin peta virtual tentang bukit-bukit itu. Kok kita bilang misalnya itu bukit nomor sekian, walaupun kita nggak tahu. Lalu kita tanya, kenapa Anda mesti tahu dari bukit nomor berapa? Karena kami ingin tahu, 2 tahun lalu bukit ini masih hutan atau udah jadi kebun kopi. Itu problem. Begitu misalnya mereka tahu, oh tadinya itu hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Dia akan provokasi partai hijau dan partai buruh di Eropa untuk memban, menghalangi ekspor kopi kita ke Eropa. Sedemikian pekahnya soal environmental ethics itu. Bagi mereka misalnya, dia nggak peduli mau pemerintahan siapa presidennya, tetapi bagi mereka, agama baru mereka adalah ekologi, environmental. Itu dasarnya tuh. Jadi kita juga mesti perhatikan itu. Nah, sekali lagi, inilah yang kita sebut sebagai desa itu harus kita anggap sebagai rahimnya negara. Hutan di desa, kalau dia dipapas, itu artinya merusak rahim negara. Rahim kemakmuran. Ini ada lahan di sini. Lahan ini punya perhutani. Lalu datang peneliti, dia teliti ternyata di bawah sini ada emas. Sekarang prinsipnya apa? Mempertahankan hak perhutani atau ini jadi barang punya ESDM di bawah itu. Timbul konflik. Tapi mesti dikasih skalanya, apa yang lebih penting itu? Hutan atau emas? Itu dasarnya kan. Jadi itu pilihan-pilihan etis sebetulnya. Yang sekarang jadi heboh di seluruh dunia tuh. Jadi saya mau menganggap bahwa desa itu adalah rahimnya negara. Dan kita semua tahu rahim itu adalah milik perempuan. Dan hanya perempuan yang peka terhadap ketidakadilan itu. Karena dari rahim perempuan, sejak dia mengandung bayinya, si ibu udah membagi nutrisi dengan bayinya. Jadi ibu, mama itu adalah guru besar ilmu keadilan pertama di dunia.
melalui rahimnya. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita masuk ke rahim laki-laki. Apa itu? DPR. Apa itu? Munas partai. Yang tidak peka pada keadilan. Jadi bayangkan desa yang merawat kehidupan bayi masa depan, begitu bayinya lahir, dia diternakkan di partai politik yang tidak punya perspektif tentang ekologi, tidak punya perspektif tentang justice. Jadi ini hal yang saya kira penting untuk kita bicarakan, dan karena itu saya anggap bahwa desa itu adalah sumber kasih sayang yang sempurna itu. Dua remaja saling jatuh cinta di desa, di pematang sawah karena mengejar kunang-kunang yang sama. Di kota, dua remaja jatuh cinta karena berebut handphone terbaru untuk selfie-selfie itu. Lain. Bahasa batinnya lain tuh. Jadi saya selalu kembali ke desa karena saya tahu di situ ada kejujuran. Saya ingin Sumedang mempromosikan lebih dahulu bahwa kejujuran di Sumedang itulah kejujuran karena kita ngerti, paham bahwa Sumedang adalah desa, desa adalah rahimnya negara. Oke, sudah tiba juga di penghujung acara kita pada kali ini. Jadi untuk menutup acara nih, kita akan bertanya masing-masing closing statement dari masing-masing narsum yang sudah ada di depan kita semua. Oke, dimulai dari Bung Rocky. Boleh diberi closing statementnya, Bung? Silakan. Istilah closing statement itu seolah-olah menyelesaikan persoalan. Padahal kita baru membuka persoalan. Jadi yang diperlukan bukan closing statement, tapi closing ideas. Ide penyimpul, itu maksudnya tuh. Kita mau simpulkan bahwa kita cicil energi kita untuk bertahan di dalam keadaan yang memungkinkan kita frustrasi. Hari-hari ini kita dalam suasana frustrasi, melihat perkembangan politik yang masih penuh gejala intip mengintip antar partai, sikut menyikut antar tokoh, ketidak konsistenan di dalam kabinet. Karena itu sangat mungkin akan ada evaluasi oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari ke depan. Tetapi yang harus jadi permanen adalah keinginan kita untuk merawat republik ini. Republik itu dimulai dari desa. Kepala desa itu lebih penting dari kepala negara. Kita ya, tanpa kepala negara kita hidup, tapi tanpa kepala desa kita nggak tahu apa yang akan diucapkan oleh tetangga saya pada saya. Karena kepala desanya mungkin lagi pakai baju rompi oranye di KPK. Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita rawat republik ini. Republik dari awal dimaksudkan untuk menghasilkan kebaikan bersama. Itu dasarnya. Tapi kita mulai cemas bahwa oke, ada Pak Prabowo ingin supaya ekonomi tumbuh 8% itu. Walaupun sekarang kabinetnya mulai ubah sedikit, kan 8% itu dianggap susah untuk dicapai. Oke, menuju 8%. Waktu menuju 8% artinya akan ada ecological footprint. Berapa persen? Bertumbuh 8% akan ada pabrik dibangun, artinya akan ada karbon diproduksi. Bertumbuh 8% artinya akan ada lahan untuk dijadikan food estate misalnya. Pasti di situ ada ukuran karbon tradingnya berapa yang akhirnya terlepas ke angkasa kan. Tetapi itulah pilihan-pilihan sulit bagi kita tuh, bahwa kita ingin mempercepat pengentasan kemiskinan, kita ingin supaya ada keakraban di desa. Tapi selalu pertanyaannya adalah nanti pemerintah mau bantu apa? Itu pertanyaan yang justru menyebabkan kita pasif untuk menghasilkan harapan. Jadi harusnya ucapkan sesuatu dan jadikan ucapan itu peristiwa yang memungkinkan kita berharap. Jadi saya balik lagi logikanya. Anda mesti anggap bahwa pemerintah pusat lagi pesimis, maka Anda yang mesti optimis. Itu dasarnya tuh. Tentu pemerintah pusat akan menyembunyikan pesimisme dia itu dalam angka, di dalam public relation biasa itu tuh. Tetapi terbaca bahwa ini negeri ada dalam keadaan bimbang.
Mungkin banyak politisi sekarang yang tiap malam minum Xanax, Esilgen, obat penenang tuh, karena nggak tahu mau ngapain. Viral di mana-mana. Dan pemerintah sedang berupaya untuk membuat konklusi apa yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk mengulas 100 harinya akan menghasilkan apa. Sementara Presiden mengulas 100 harinya, kita setiap hari akan kasih semacam semangat bahwa desa tidak akan pernah berhenti memproduksi harapan. Terima kasih. Sekian saja simposium kita kali ini dan diskusi kita kali ini, semoga dapat memberi kebermanfaatan untuk seluruh unsur yang ada di negara Republik Indonesia tercinta. Kalau kata Pak Dirjen, menyala desaku, menyala bangsaku. Saya selaku host pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC sekaligus menutup acara Simposium Sabisa pada kali ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.